Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia. Untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2251. Artefak. Pedang itu rongsokan. Pada saat ini, Ye Junlin jelas bisa merasakan bahwa napas Dewa Kegelapan itu mandek. Dia jelas gugup. Aku ingin tahu siapa yang membukanya. Tapi aku merasa takut. Yang lain lebih takut, hampir mati lemas. Jawaban ini terlalu penting bagi mereka. Ye Junlin tersenyum dan berkata, siapa yang membukanya? Ini aku. Tetapi ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tampak tenang. Jelas tidak ada yang percaya padanya. Apa yang kamu bicarakan? Anda rata-rata. Bagaimana Anda bisa membuka penjara gelap? Ye Junlin, bukannya aku tidak percaya padamu. Itu karena tidak ada yang tahu betapa mengerikannya sangkar gelap lebih baik dariku. Kamu terkunci di dalamnya. Sejujurnya, kamu tidak bisa membukanya selama 1000 tahun. Dewa Kegelapan menjadi sedikit tidak sabar, dan suaranya tiba-tiba mengecil. Katakan. Siapa yang membantumu membuka sangkar gelap? Katakan. Cepat bicara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dewa dunia bawah dan mereka juga mengancam. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sudah lama aku menjawabnya. Aku membukanya sendiri. Anda. Semua orang di organisasi Alkitab akan marah. Ye Junlin benar-benar keras kepala. Mereka semua sekarat. Mulutnya masih sangat keras. Dewa Kegelapan berkata, kupikir itu kamu. Jadi aku merancang untuk menguji kemampuanmu. Bahkan sebelum kamu datang, kupikir itu mungkin kamu. Tapi aku memeriksamu dengan cermat. Bahkan pangkalan ini memiliki instrumen paling canggih dari industri maya, yang telah dipindai dan dianalisis untukmu. Kamu tidak bisa menipuku. Di era ini, kamu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan sedang. Kamu 1000 mil jauhnya dariku. Belum lagi membuka sangkar gelap. Ye Junlin tersenyum. Apakah sulit untuk membuka sangkar gelap? Tidak bisakah kamu juga membukanya? Alasan mengapa Ye Junlin mengatakan ini adalah karena dia ingin membodohi dirinya sendiri, dan ingin tahu bagaimana Dewa Kegelapan bisa membuka penjara kegelapan. Dewa Kegelapan tidak menyadarinya sama sekali, dan mencibir, sejujurnya. Tidak ada saklar di luar sangkar gelap. Sedangkan aku tidak bisa membukanya dengan kekuatanku sendiri. Ye Junlin terkejut. Tapi aku punya pisau tanah di tanganku. Dengan tingkat kekuatanku dan pisau tanah ajaib, aku hampir bisa membuka sangkar gelap. Dewa Kegelapan itu sombong. Melihat bahwa Ye Junlin tidak mengerti. Dewa Kegelapan secara khusus menjelaskan, pedang bumi adalah artefak yang setenar pedang langit. Hanya saja orang-orang di dunia tidak mengetahuinya. Sekarang pedang bumi adalah artefak nomor 1 di dunia. Yang lain membual. Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah itu luar biasa? Itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dengan jari. Ye Junlin menemukan bahwa orang saat ini benar-benar sakit. Membual sepotong sampah ke langit dan bumi. Artefak apa? Itu semua rongsokan. Terlebih lagi, Ye Junlin telah menyentuh pedang surgawi. Dia tahu bahwa jika dia terjebak dalam sangkar gelap, bahkan dengan kekuatan Dewa Kegelapan, dengan pedang surgawi dan pedang bumi di dalamnya, tidak akan mungkin untuk membuka kurungan kegelapan. Alasan mengapa Dewa Kegelapan hampir bisa membuka sangkar gelap dengan bantuan pisau bumi adalah karena Dewa Kegelapan ada di luar. Di luar sangkar gelap. Alasannya adalah perangkat transfer energi antara dua dinding logam sangkar gelap tidak berfungsi. Alat pemindah energi ini hanya dapat mentransfer dan menyelesaikan gaya yang diterima oleh dinding logam di dalam sangkar gelap, tetapi bukan gaya yang diterima oleh dinding luar. Karena itu, Dewa Kegelapan dapat membukanya di luar dengan mengandalkan pisau bumi. Dewa Kegelapan sendiri mengerti sedikit. Tidak mungkin untuk membuka di dalam. Itu dewa sialan. Kesulitan membuka di dalam adalah puluhan atau bahkan 100 kali lipat dari luar. Perangkat transfer energi itu menakutkan. Tidak mungkin untuk membuka bagian dalam, dan masih ada kesempatan untuk membukanya di luar. Dewa Kegelapan sendiri bisa, dan dia memikirkan beberapa kemungkinan. Jadi saya harus memanggil Ye Junlin untuk bertanya. Dewa Kegelapan berkata, tapi orang kuat yang mengetuk pedang surgawi dengan 2 jari yang kamu katakan bisa membukanya. Dia bahkan bisa membukanya di dalam. Bersambung. Bab 2252. Masa lalu Dewa Kegelapan dan Dewa Rumah Tians. Dewa Kegelapan menambahkan, tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Dia seharusnya menjadi santo pelindung di belakang rumah Tians dan klan Baolong. Ye Junlin, apakah kamu mendengar? Hanya orang yang mengetuk pedang langit yang patah dengan 2 jari yang dapat membuka sangkar gelap di dalam. Jika orang lain ingin membukanya, mereka hanya dapat membukanya di luar. Kesulitan membuka di dalam sama dengan yang membuka di luar. 100 kali. Dewa jahat berteriak, biarkan Ye Junlin memahami fakta ini. Ye Junlin tersenyum. Ya. Akulah yang mengetuk pedang surgawi dengan 2 jari. Boom.
Tidak ada yang percaya Ye Junlin yang berkata dengan omong kosong. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Ye Junlin, kesabaranku terbatas. Jangan katakan lagi. Aku akan segera membunuh orang. Aku tahu kamu tidak takut mati. Tapi bagaimana dengan Li Ziran? Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Dewa Kegelapan mencibir. Setelah mendengar ini, wajah Ye Junlin berubah. Dewa Kegelapan mereka semua tertawa. Benar saja. Kelemahan Ye Junlin adalah keluarganya. Jangan khawatir. Selama kamu mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Aku hanya mencari jawaban. Bagiku, kamu seperti semut. Kamu tidak memiliki pengalaman dalam membunuhku. Ini adalah jantung Dewa Kegelapan. Ye Junlin benar-benar semudah meremas tikus ke Dewa Kegelapan. Hidupnya benar-benar tidak penting. Dewa Kegelapan hanya menginginkan apa yang ingin dia ketahui. Aku bilang itu aku. Tidakkah kamu percaya padaku? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membuat satu untuk sementara. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Oke, kamu bisa mengejar. Kami akan percaya kalau kamu mengejar. Dewa Kegelapan. Mereka semua menatap Ye Junlin. Hari ini, Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang percaya. Jika Anda mengarangnya, mereka akan percaya. Tunggu, biarkan aku memikirkannya. Sebenarnya, Tians, pimpinan dari Tians Mansion yang menyelamatkanku. Ketika dia sedang melakukan perjalanan latihan, dia kebetulan lewat di suatu tempat dan menyelamatkanku. Ye Junlin benar-benar mengeluarkan karakter dengan santai. Alasan untuk berbicara tentang pengawas dari rumah Tians adalah karena 2 hari yang lalu saya mendengar seseorang mengatakan bahwa pemilik terakhir dari pedang surgawi adalah pengawas dari rumah Tians. Karena dia terlalu mengandalkan pedang surga, dia menyerah dan menyegelnya di kedalaman lapangan es. Jadi dia untuk sementara menarik keluar pengawas Tians Mansion. Saya tidak tahu bahwa ketika dia mengatakan Dewa Rumah Tians, tubuh Dewa Kegelapan tiba-tiba bergetar. Ada tatapan rumit di mata di bawah topeng itu. Itu dia. Itu benar-benar dia. Aku kira itu dia. Lepas kendali. Dewa Kegelapan benar-benar di luar kendali. Bahkan Ye Junlin tidak menyangka akan menyebut nama itu dengan santai. Dewa Kegelapan itu gila. Apakah hanya kebetulan seperti itu? Itu hanya hasil tebakan Dewa Kegelapan. Itu dia. Ini dia. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, jarak antara aku dan dia masih begitu besar. Pasti dia. Menurut kekuatannya, dia dapat dengan mudah membuka sangkar gelap di luar dengan bantuan artefak. Dan level artefak tidak memerlukan pedang dan pedang tingkat atas. Dewa Kegelapan melihat ke-18 malaikat gelap dan berkata, tahukah Anda? Alasan mengapa saya tidak berani memasuki Daxia adalah dia. Saya pikir saya bisa menantangnya jika saya mendapatkan pedang surgawi dan pedang bumi untuk digabungkan bersama. Hasilnya hancur. Pada tahun-tahun ini, saya telah menggunakan Li Ziran untuk menjarah sumber daya di mana-mana, meletakkan wilayah di mana-mana, dan terus-menerus memperluas kekuatan organisasi Alkitab. Saya ingin dengan kuat mengendalikan dunia dengan tangan saya sendiri. Sekarang sepertiga dari kekuatan dunia berada di bawah kendali organisasi Alkitab. Aku sering menguatkan diriku, bukan hanya untuk bisa melawannya. Tapi apakah dia membuka sangkar gelap itu? Apakah dia membukanya dengan tangan kosong? Atau apakah dia membukanya dengan semacam senjata? Dewa Kegelapan itu gila. Ye Junlin tercengang. Dewa Kegelapan memiliki masa lalu dengan para Dewa Tians Mansion. Hei, apa identitasmu? Ye Junlin bertanya. Bersambung. Bab 2253. Suara untuk memutuskan hidup dan mati Ye Junlin. Di masa lalu, Ye Junlin merasa bahwa Dewa Kegelapan itu asing. Tapi hari ini dia sepertinya mengerti bahwa orang ini milik Daxia. Juga memiliki hubungan dekat dengan para dewa dari Tians Mansion. Semua ini ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak menyangka bahwa organisasi Alkitab sudah menguasai sepertiga dari kekuatan dunia. Ini juga mengerikan. Ancaman organisasi Alkitab adalah yang kedua setelah laboratorium para dewa, bukan? Dewa Kegelapan ini memiliki banyak hal yang akan datang. Dewa Kegelapan sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Junlin dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu bertanya tentang identitasku? Dewa Kegelapan segera berkata. Yang lain juga menundukkan kepala. Jelas mereka juga ingin tahu identitas Dewa Kegelapan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, oke, itu tidak masalah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin tahu. Sekarang saya katakan, apa yang akan Anda lakukan dengan saya? Di antara 18 malaikat kegelapan, seseorang segera berkata, bunuh, aku sudah lama menoleransi dia. Ya, bunuh. Aku tidak tahan dia sejak 3 tahun lalu. Banyak orang masih membenci Ye Junlin. Menoleransi kesombongannya untuk waktu yang lama. Aku ingin membunuhnya sejak lama. Ye Junlin diam-diam menuliskan orang-orang ini. Dewa dunia bawah melirik Ye Junlin. Biarkan dia kembali. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Tidak perlu membunuhnya. Ye Junlin pada saat ini tidak berharga di matanya.
Dia tidak repot-repot membunuh. Ya, itu masih Ye Junlin yang sebelumnya. Sekarang banyak musuh yang ingin membunuh dia. Aku bahkan tidak perlu repot-repot melakukannya. Ya, lebih baik biarkan dia kembali. Ye Junlin punya banyak musuh. Biarkan dia menghadapi kekejaman zaman ini. Juga, dia telah terluka oleh senjata industri maya. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum kematian. Lebih murah untuk membunuhnya sekarang. Banyak orang merasa bahwa Ye Junlin harus dilepaskan. Tapi bunuh dia secara langsung. Bukankah kita lebih segar? Ya, bunuh dia. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan lagi. Tapi orang ini memiliki strategi licik. Mungkin dia akan menjadi ancaman bagi kita. Jadi kelompok orang ini dibagi menjadi dua gelombang. Dan mereka sangat mendiskusikan apakah Ye Junlin harus mati atau hidup. Kedua belah pihak bertengkar hebat. Seolah-olah mereka adalah dewa yang bertanggung jawab atas kehidupan dan kematian manusia. Mereka bisa memutuskan hidup atau mati Ye Junlin dengan satu pikiran. Rasanya seperti Ye Junlin adalah tikus percobaan. Biarkan siapapun bermain dan terbunuh kapan saja. Ye Junlin melihat mereka berdebat. Dia sangat senang. Kapan roda hidup dan matinya dikuasai oleh sekelompok ayam. Tidak mungkin seperti ini 3 tahun lalu. Dan tidak ada yang bisa mengendalikannya 3 tahun kemudian. Tapi Ye Junlin menganggapnya lucu dan tidak menyela. Menyaksikan sekelompok ayam lemah memutuskan hidup dan mati mereka sendiri bukanlah hal yang aneh. Kedua kelompok orang masuk ke dalam darah dan mulai tidak setuju. Melihat hati Ye Junlin tergelitik, dia ingin bergabung. Dia pikir dia harus bunuh diri. Saat semua orang berdebat dengan sengit, suara Dewa Kegelapan terdengar. Cukup. Jangan berisik. Semua orang berhenti dan menatap Dewa Kegelapan. Menunggu keputusan Dewa Kegelapan. Yah, Dewa Kegelapan. Semuanya terserah padamu. Ye Jun akan mati atau hidup. Kamu yang memutuskan. Semua orang menantikan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan juga memikirkan masalah ini. Saya ingin membunuh Ye Junlin, tetapi saya tidak ingin membunuh. Sangat kontradiktif. Aku tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Kenapa kamu tidak mengunci Ye Junlin dulu? Ambil rencana jangka panjang. Kata Dewa Kegelapan. Tidak. Semua orang menentangnya. Saya ingin segera mengambil keputusan. Dewa Dunia Bawah menyarankan. Mengapa tidak melakukan ini? Mari kita memilih untuk memutuskan. Lebih banyak suara untuk memutuskan hidup dan mati Ye Junlin. Setuju. Pilih. Adil dan adil. Pihak lain juga setuju. Dewa Kegelapan tersenyum. Sangat menyenangkan untuk memilih hidup dan mati seseorang. Bersambung. Bab 2254. Menjadi alat bagi orang lain untuk bermain. Anggota organisasi Alkitab ini semua bersemangat. Dan menganggap hidup dan mati Ye Junlin sebagai permainan. Coba renungkan. Bukankah seru untuk memutuskan hidup dan mati seorang mantan raja? Bahkan kabut Dewa Kegelapan tersapu. Dan dia secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Oke. Saya akan menjadi wasit. Saya akan menghitung suara. Dewa Kegelapan berkata dengan keras. Semua orang menulis jawaban mereka di kertas-kertas mati atau hidup. Kecuali Dewa Kegelapan. Ada total 4.323 di dasar pulau yang tidak dikenal ini. Di antara mereka adalah anggota inti dari organisasi Alkitab, serta hamba budak dan sebagainya. Dewa Kegelapan melibatkan semua orang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk memutuskan hidup dan mati Ye Junlin. Ini benar-benar mengasyikkan dan menyenangkan. Tidak ada pengabaian suara. Jadi hidup atau mati bisa dipisahkan. Ye Junlin berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu mereka untuk memilih. Dia seperti budak untuk bermain-main. Jadilah kesenangan dari permainan mereka. Hidupnya hanyalah alat bagi orang lain untuk bersenang-senang. Yah, pemungutan suara telah resmi dimulai. Dewa Kegelapan berteriak. Semua suara berkumpul. Dan Dewa Kegelapan mulai berteriak. Kematian. Kematian. Hidupkan suara. Dewa Kegelapan terlihat sangat bersemangat. Dan membacakan lebih dari 4.000 tiket satu per satu. Seseorang sedang menghitung suara. Jumlah suara untuk hidup atau mati naik hampir datar. Sepertinya dia tidak berada di akhir. Dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana nasib Ye Junlin pada akhirnya. Ye Junlin masih tidak bersuara. Wajahnya kusam. Dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di mata orang lain, sebagian besar Ye Junlin sudah menyerah dan dibantai oleh orang lain. Apakah ini Ye Junlin? Saat itu, dia adalah orang yang bisa bersaing dengan Lap of the Gods. Satu orang membuat Lap of the Gods hangus. Sekarang terserah orang lain untuk memutuskan bagaimana merosot menjadi hidup dan mati. Yah, kadang-kadang, Ye Junlin tidak bisa membantunya. Jika dia cukup kuat, apakah giliran kita untuk memutuskan hidup dan matinya? Bukankah kita mati lebih awal? Sekarang dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Jadi kita hanya bisa memutuskan hidup dan mati. Mata semua orang yang selesai memilih jatuh pada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Naif.
Betapa naifnya. Ye Junlin benar-benar pendiam sekarang. Jangan katakan sepatah kata pun. Bagaimana dengan temperamen kekerasan di masa lalu? Ya, 3 tahun lalu, ketika saya menelepon markas, saya harus melawan Dewa Kegelapan secara langsung dan meminta Liziran untuk diserahkan. Waktu tidak memaafkan. Dia telah menjadi seperti ini. Berbagai ejekan terus berlanjut. Pemungutan suara juga terus dilakukan. Dewa Kegelapan membaca tiketnya, semakin bersemangat. Sudah lama sejak saya begitu bersemangat. Permainan hidup dan mati semacam ini sangat gugup sehingga semua orang hampir terengah-engah, hampir mati lemas. 1.000 suara, 2.000 suara, 3.000 suara, 4.000 suara. Akhirnya semua suara dihitung. Semua orang menatap Dewa Kegelapan. Menunggu hasil akhir. Momen ini yang paling menegangkan. Ye Junlin juga menantikan hasil akhir. Bagaimanapun, inilah saatnya untuk memutuskan nasib. Dewa Kegelapan menyeka keringat dingin, berdeham dan berkata, hasil akhirnya adalah 2.285 orang memilih Ye Jun untuk mati. Jadi, Ye Jun sekarat. Ini adalah hasil penilaian terakhir. Bagus. Hahaha. Kami menang. Ye Junlin sudah mati. Bagian yang memilih Ye Jun untuk mati mulai bersorak. Adapun dewa jahat dan yang lainnya, wajah mereka sedikit redup. Mereka bahkan ingin melihat siksaan Ye Junlin. Dan mati perlahan adalah hal yang paling membahagiakan. Kamu memilih untuk mati, kan? Bagus sekali. Lalu mati. Tiba-tiba suara Ye Junlin terdengar. Bersambung. Bab 2255. Dia adalah pemburu. Suara ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bidang yang awalnya hidup segera menjadi tenang. Semua orang menatap Ye Junlin. Tenang ke titik di mana jarum dapat didengar. Senyum Ye Junlin aneh. Dan semua orang ketakutan. Ketakutan di hati semua orang terhubung. Seolah-olah Ye Junlin di depannya adalah iblis. Bahkan Dewa Kegelapan merasa kedinginan saat ini. Itu adalah niat membunuh yang paling murni. Bahkan Dewa Kegelapan tidak tahu apa yang salah. Itu jelas keberadaan seperti semut. Bagaimana terlihat berbeda sekarang. Dan kata-kata Ye Junlin sangat sederhana. Mereka memilih keputusan, mati. Tapi kematian ini bukan untuknya. Tapi untuk Dewa Kegelapan dan lebih dari 4.000 orang mereka. Ternyata Ye Junlin diam-diam menunggu hasilnya. Itulah artinya. Biarkan mereka memilih nasib mereka sendiri. Mereka memilih untuk mati sendiri. Dan memilih untuk mati sendiri. Mereka memilih untuk diri mereka sendiri. Pemburu kelas atas sering muncul sebagai mangsa. Semua orang menganggap Ye Junlin sebagai mangsa, dan menggunakan dia untuk memainkan permainan voting untuk memutuskan hidup dan mati. Tetapi siapa yang mengira bahwa lebih dari 4.000 talenta yang mereka pilih adalah mangsa nyata, dan pemburu sejati telah menunggu mereka untuk memilih diri mereka sendiri. Ledakan. Setelah memahami semua ini, semua orang merasakan punggung dingin, kulit kepala mati rasa, dan hawa dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke langit. Apakah mereka mangsanya? Mereka baru saja memutuskan hidup dan mati mereka sendiri. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu memilih kematian. Tidak heran. Senyum Junlin seperti dewa kematian. Melihat semua orang panik, seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka semua merasakan kematian. Tapi setelah beberapa saat, Dewa Kegelapan adalah yang pertama bereaksi. Benar saja, kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Setidaknya itu bisa membingungkan orang. Apakah kamu berlatih sedikit sihir? Dewa Kegelapan menatap Ye Junlin. Baru saja mereka sementara panik dan ketakutan. Dan Dewa Kegelapan berpikir bahwa Ye Junlin tidak bisa melakukannya. Dengan kekuatannya, dia tidak berbeda dengan semut. Tidak mungkin membuat mereka takut. Satu-satunya kemungkinan adalah Ye Junlin menggunakan mantra, yang membuat mereka takut. Selain ini, tidak ada yang bisa memikirkan hal lain. Setelah diingatkan oleh Dewa Kegelapan, kabut di hati semua orang tersapu, dan mereka tidak takut. Ternyata Ye Junlin baru saja menggunakan teknik ilusi. Tidak heran dia begitu mengerikan dan membuat semua orang takut. Semua orang berpikir bahwa Ye Junlin benar-benar memiliki kekuatan ini. Haha, Ye Junlin ini masih sedikit mampu. Meskipun kekuatannya sedang di era ini. Tapi kalian semua baru saja melihatnya. Anak ini telah menggunakan sedikit ilusi untuk menggertak kita. Dia punya banyak cara. Jika dia terus menyimpannya, dia pasti merupakan ancaman besar. Jadi usulku benar. Bunuh dia. Kata 18 malaikat kegelapan yang menganjurkan untuk membunuh Ye Junlin. Dia adalah malaikat agung di antara 18 malaikat gelap dan yang terkuat di antara 18 orang. Dia juga orang kuat dalam daftar dewa. Masih peringkat ke-10. Kekuatan tempur yang mengerikan membuat Qilin dan Qinglong semua mendongak. Itu hampir sama dengan Ye Wudao. Kali ini bahkan dewa dunia bawah dan yang lainnya mengangguk. Memang. Kali ini memang pertimbangan kita yang tidak lengkap. Ye Junlin benar-benar ingin membunuh. Jika kamu membiarkan dia kembali kali ini, orang ini tidak akan mengungkapkan rahasia kita.
Itu benar-benar harus dibunuh. Bahkan Dewa Kegelapan berdiri dan mengangguk. Ye Junlin terlalu licik. Bahkan jika kamu jauh lebih kuat darinya, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Apakah itu lebih kuat dariku? Ye Junlin tersenyum. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meledakkan. Bersambung. Bab 2256. Satu pukulan. Tinju ini Ye Junlin menjentikkan tanpa peringatan, dan tidak ada yang bereaksi. Malaikat agung yang berdiri di garis depan menanggung beban. Tinjunya menutupi retinanya. Hanya tercengang. Pukulan Ye Junlin keluar seperti meriam berat, membombardir dada malaikat agung. Ledakan. Dengan suara tumpul, tubuh malaikat agung di mata semua orang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan darah. Kotoran. Kabut darah memercik, dan wajah serta tubuh semua orang di sekitarnya terciprat darah panas. Tercengang. Dewa dunia bawah tercengang. Malaikat gelap tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Semua orang berdiri di sana seperti berjalan mati. Termasuk Dewa Kegelapan juga tercengang. Menakjubkan. Mengerikan. Tumbangkan semuanya. Apakah normal bagi Ye Junlin untuk membunuh seseorang? Normal. Apakah normal bagi Ye Junlin untuk menghancurkan seseorang menjadi kabut darah? Juga biasa. Bagaimanapun, Ye Junlin bukan orang biasa. Tidak peduli seberapa lemah dia, dia juga orang yang cukup kuat di era ini. Tapi yang baru saja dihancurkan Ye Junlin menjadi kabut berdarah adalah malaikat agung terkuat di antara 18 malaikat gelap, dan kekuatan tempurnya bisa masuk dalam 10 besar dalam daftar dewa. Apa konsep daftar 10 besar dewa? Kekuatan tempur teratas di era ini. 10 besar liziran menjadi pembunuh, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh begitu banyak orang. Terutama dibandingkan dengan kekuatan menengah Ye Junlin, itu pasti satu di langit dan satu di bawah tanah. Tapi orang kuat seperti itu diledakkan menjadi kabut darah oleh pukulan Ye Junlin. Kekuatan tempur semacam ini tersebar. Ye Junlin setidaknya harus berada di peringkat 3 teratas dari daftar dewa. Terkejut. Sangat terkejut. Sehingga semua orang tidak bisa bersantai. Mata dewa gelap melebar, dan matanya dipenuhi dengan kejutan yang tak terhindarkan. Ini hanya bertentangan dengan akal sehat. Hal yang mustahil. Bagaimana bisa Ye Junlin? Belum lagi kekuatannya bertahan 3 tahun lalu, benar-benar dihilangkan oleh masa kini. Dia masih ditikam dengan 100 pisau. Itu masih merupakan senjata khusus industri maya, dan kekuatannya sangat berkurang. Diperkirakan lebih dari setengah dari 4.000 orang yang hadir dapat membunuh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin mengecam malaikat agung itu dengan pukulan. Bagaimana bisa? Tidak percaya. Tidak ada yang mau mempercayainya. Seolah semua yang ada di depanku adalah mimpi. Tapi darah di wajahnya panas. Malaikat agung menghilang di tempat dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tampaknya ini adalah kebenaran. Lanjut. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Ye Junlin meninju malaikat kedua dan kedua dari malaikat gelap ke-18 lagi. Terjebak. Itu seperti semangka besar yang meledak, memercikkan jus merah. Lanjut. Ledakan. 3 malaikat diledakkan. 4 malaikat. 5 malaikat. 8 malaikat. Segera 8 malaikat diledakkan oleh Ye Junlin. Semua orang menyelesaikannya dengan satu pukulan, dan tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. Dengan satu pukulan, sangkar gelap itu rusak. Belum lagi kotoran ayam yang lemah ini. Bukankah itu satu pukulan? Darah berceceran di seluruh pangkalan, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Apa? Orang-orang yang bereaksi melarikan diri, memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Ada teriakan. Percikan darah. Beberapa pria kuat sudah mulai melawan. Itu adalah reaksi bawah sadar. Engah. Engah. Tapi Ye Junlin menyerang dengan pukulan, meledakkan musuh di depannya. 18 malaikat gelap bergiliran menyerang. Tapi yang terakhir mati. Tubuh itu meledak dan meledak menjadi kabut darah, tidak meninggalkan apapun. Kecuali para dewa jahat, 18 malaikat gelap lainnya semuanya terbunuh. Ye Junlin bukan kekuatan 3 tahun lalu. Dia sangat kuat. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Senjata maya industries tidak berguna baginya. Semua orang berteriak keras. Dewa Kegelapan juga secara bertahap bereaksi saat ini. Boom. Pikiran yang tidak masuk akal dan menakutkan muncul di benaknya. Bersambung. Bab 2257. Terserah Anda untuk mencoba. Mungkinkah itu? Benarkah yang dikatakan Ye Junlin sebelumnya adalah benar? Dia membuka sangkar gelap. Tidak. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak mempercayai fakta ini sama sekali. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Dia bilang itu diselamatkan oleh Inspektur Tian's Mansion. Maka itu pasti dia. Adapun kekuatan menakutkan Ye Junlin. Dewa Kegelapan menilai bahwa Ye Junlin pasti telah dipromosikan dengan bantuan pengawas Tian's Mansion, dan dia tidak akan tinggal 3 tahun lalu. Ternyata Ye Junlin telah bersembunyi. Dia menipu seluruh dunia. Bunuh dia.
Dewa Kegelapan yang bereaksi segera memberi perintah. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Tidak percaya. Tidak percaya. Membunuh Dewa Kegelapan juga tidak percaya. Dewa Kegelapan hanya berpikir bahwa kekuatan Ye Junlin paling banyak berasal dari Komandan Supernatural Tian's Mansion. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dewa Kegelapan percaya bahwa tes sederhana dapat mengetahui apakah Ye Junlin ada hubungannya dengan pria itu. Pergi. Ayo, pergi. Setelah menerima perintah, para master organisasi Alkitab semuanya berubah seperti individu. Matanya kosong, hanya niat membunuh. Mereka telah melarikan diri ke segala arah, tetapi pada saat ini mereka semua berubah menjadi orang mati untuk membunuh Ye Jun. Ada juga sejumlah besar malaikat maut. Melambaikan sayap logam khusus. Garang. Ledakan. Namun di detik berikutnya, seorang malaikat maut ditangkap oleh Ye Junlin. Kotoran. Ye Junlin dengan paksa mengeluarkan sayap logam yang menggabungkan malaikat maut dengan daging. Jeritan histeris menembus seluruh pulau. 1, 2, 3. Sayap logam malaikat maut semuanya ditarik oleh Ye Junlin. Ada lubang darah di belakang malaikat maut. Darah berdeguk, membuat jeritan menjerit. Orang berikutnya. Apa? Malaikat maut tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Junlin. Bahkan jika mereka semua dikendalikan oleh orang lain, mereka masih bisa merasakan sakitnya. 1, 2, 10, 100, 800. Putus asa. Keputusasaan yang mendalam. Tidak ada yang mengira bahwa mantan raja yang dibantai oleh siapapun akan tetap berada di puncaknya hari ini. Tidak ada kekuatan untuk melawan di tangannya. Memukul. Biarkan berbagai malaikat Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dan gunakan berbagai teknik. Tapi Ye Junlin hanyalah pukulan. Terkadang, itu akan merobek para malaikat secara tiba-tiba. Tak terkalahkan. Tidak ada kecocokan sama sekali. Semakin banyak orang mati, dan semakin sedikit orang yang berdiri. Dewa dunia bawah membuat suara ngeri dari waktu ke waktu. Melihat Ye Junlin, hati mereka sudah dingin. Awalnya mengira Ye Junlin bisa dicubit oleh mereka. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi siapa yang pernah mengira dia begitu menakutkan? Dalam sekejap mata, setengah dari lebih dari 4.000 orang telah jatuh. Jumlah orang terus meningkat. Lapisan demi lapisan darah. 1.000 orang pergi lagi. Hanya 1.000 orang yang tersisa. Melihat Ye Junlin dengan ngeri, mereka tidak berani melangkah maju. Bahkan jika mereka dikendalikan oleh orang lain, satu persatu mati. Tapi secara tidak sadar mereka menyadari bahwa orang di depan mereka seperti iblis, dan mereka tidak bisa memprovokasinya sama sekali. Jadi mereka semua takut. Mengabaikan perintah Dewa Kegelapan, dia terus mundur. Dewa Kegelapan juga terkejut. Saya ingin menguji apakah kekuatan Ye Junlin ada hubungannya dengan komandan supernatural dari Tian's Mansion. Tetapi yang tidak saya duga adalah gaya permainan Ye Junlin sangat sederhana dan lembut sehingga tidak ada keterampilan teknis yang terlihat. Ini adalah pukulan yang sangat sederhana untuk meniup lawan. Mengandalkan kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat. Terutama setelah Ye Jun datang ke dunia ini, semuanya kembali seperti semula. Itu dia. Tidak ada cara untuk melihat jenis latihan apa yang ada, dan tidak ada bayangan siapapun. Putus asa. Ye Junlin menatap Dewa Kegelapan dan mencibir. Terserah kamu untuk mencobanya. Bersambung. Bab 2258. Jurus pamungkas dari pisau Dewa Bumi Kegelapan. Aku tidak tahu mengapa. Pada saat ini, Dewa Kegelapan memiliki perasaan sedang ditatap oleh kematian. Tampaknya Ye Junlin lebih kuat dari setiap lawan yang pernah ditemui Dewa Kegelapan sebelumnya. Tentu saja itu hanya perasaan. Dewa Kegelapan tidak akan peduli. Oke, jika Ye Junlin seperti ini, biarkan aku menguji seberapa kuat kamu. Dewa Kegelapan mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan mengerikan di Dewa Kegelapan seperti banjir, dan itu benar-benar meletus. Pada saat ini, langit pecah dan bumi retak, dan matahari dan bulan terbalik. Seluruh laut mendidih. Bahkan negara-negara sekitarnya merasakan momentum yang sombong dan kuat ini, dan mereka terkejut. Sepertinya saya belum pernah melihat orang yang begitu kuat sebelumnya. Ini jelas merupakan tembakan terkuat dalam sejarah benua barat. Apa yang kuat? Namun, napas mengerikan terus meningkat. Arus udara hitam meletus dari Dewa Kegelapan, memenuhi tempat itu. Dalam sekejap tempat ini jatuh ke dalam kegelapan. Seolah matahari menghilang. Napas yang suram hingga gelap mengaburkan langit, dan semua orang merasa takut. Keringat dingin. Dingin menyerang. Suara hantu dan serigala yang melolong datang dari telingaku. Seolah-olah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menangis dalam-dalam. Pemandangan lautan darah dan gunung mayat muncul di depannya. Momen ini seperti neraka. Sisi paling ngeri terungkap di hati semua orang. Mengerikan. Takut. Untuk pertama kalinya, Dewa Kegelapan menunjukkan kekuatan penuhnya. Para dewa dunia bawah tercengang. Tidak pernah ada momen seperti itu. Dewa Kegelapan akan meledak dengan seluruh kekuatannya.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dewa Kegelapan akan begitu kuat. Bagaimana rasanya melihat Dewa Kegelapan penuh untuk pertama kalinya? Kepuasan untuk sisa hidup saya. Layak untuk mengalahkan keberadaan laboratorium para dewa dengan tanganmu sendiri. Layak menjadi nomor satu di daftar dewa. Menghadapi Dewa Kegelapan yang begitu kuat, Ye Junlin merasa sedikit tertarik. Semua orang terlalu lemah sebelumnya. Sungguh pria yang kuat. Membandingkan Marshal Tians, Ye Wudao dan yang lainnya semuanya sampah. Ye Junlin bahkan tidak bisa menyebutkan minat untuk membunuh mereka. Lagi pula, siapa yang peduli dengan semut di tanah? Tapi sekarang Dewa Kegelapan menunjukkan kekuatan penuhnya, dan sedikit membangkitkan minatnya. Tertawa. Di mata semua orang, Dewa Kegelapan perlahan mengeluarkan pisau hitam panjang. Pisau tanah. Pedang bumi setenar pedang langit. Begitu pisau bumi keluar, momentum Dewa Kegelapan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah menciptakan neraka 9 bawah. Kekuatan berlipat ganda. Seluruh laut direduksi menjadi neraka. Negara-negara sekitarnya terkejut. Seberapa kuat ini? Ini. Mereka juga mendengar tentang Dewa Dunia Bawah Pedang Bumi, tetapi mereka melihatnya untuk pertama kalinya hari ini. Kekuatannya luar biasa sampai saat ini. Pedang langit adalah matahari yang terik, dan pedang bumi adalah neraka bawah. Kengerian yang sama. Sama mengerikannya. Tapi intinya adalah Dewa Kegelapan tidak tahu sudah berapa lama mendapatkan pedang itu. Dewa Kegelapan dan pedang bumi telah menyelesaikan fusi. Gerakan besar yang dibuat sekarang adalah kekuatan kombinasi dari Dewa Kegelapan dan pisau bumi. Kekuatan bertarung Dewa Kegelapan melonjak. Menerobos ke situasi lain dalam satu gerakan. Ini jauh lebih kuat dari pedang surgawi. Marshal Tians hanya mendapatkan Heaven Sword, tetapi dia tidak sepenuhnya mengendalikan Heaven Sword. Itu masih jauh. Jadi sekarang Dewa Kegelapan yang mengendalikan pedang itu menakutkan. Nah, jika kamu di luar, kamu bisa membelah sangkar gelap. Ye Junlin mengangguk setuju. Oke. Ye Junlin, aku akan membiarkanmu melihat. Horor macam apa pedang tanah yang membelah sangkar gelap. Biarkan kamu melihat apa kekuatan artefak nomor satu dunia itu. Lihat apakah murid Tians Mansion dapat menangkap pukulannya. Dewa Kegelapan itu seperti dewa iblis yang menguasai dunia. Ayo. Ngomong-ngomong, aku telah merusak salah satu artefak semacam ini. Ye Junlin tersenyum. Serang secara tiba-tiba. Pukul pisau tanah dengan pukulan. Retakan. Bersambung. Bab 2259. Hancurkan dengan pukulan. Suara retakan logam luar biasa. Apalagi saat ini. Itu lebih indah. Ledakan. Kemudian terjadi gerakan besar, langit runtuh dan bumi tenggelam. Awan di langit benar-benar tersapu, membentuk lingkaran gelombang udara dengan radius setidaknya puluhan ribu meter. Tiba-tiba menyebar. Suasana mengerikan terus menyebar, dan semua makhluk di langit hancur dan hancur. Wilayah laut di mana pulau itu berada dipaksa untuk membubarkan diri, memperlihatkan bagian bawah. Pelabuhan dan pantai di sekitarnya memicu adegan horor seperti tsunami. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Pada saat ini, bahkan informasi komunikasi dari beberapa negara di sekitar terpengaruh. Stasiun pangkalan gagal, jaringan lumpuh. Banyak teknologi yang gagal. Setengah dari benua barat dalam kekacauan. Hanya karena pukulan. Orang yang tidak tahu berpikir bahwa organisasi kekuatan telah menemukan senjata penghancur. Belum pernah terjadi sebelumnya kuat. Di era ini, tidak ada yang melihat pembangkit tenaga listrik seperti apa dan senjata seperti apa. Senjata yang bisa langsung melumpuhkan separuh benua barat itu unik. Mustahil. Tidak ada kekuatan seperti itu. Tidak. Hitung satu kali. Orang kuat yang menjatuhkan pedang surga dengan 2 jari saat pedang surga lahir. Dia bisa. Selain itu, tidak lebih. Sekarang gerakan ini terlalu besar, kan? Tapi ini bukan kelahiran senjata baru. Itu hanya akibat dari pukulan Ye Junlin. Di pulau, Ye Junlin meledak dengan pukulan. Dan artefak pertama, pisau, pecah dan menjadi 2 bagian. Engah. Dewa Kegelapan merasakan kekuatan yang menakutkan. Dan langsung terkejut hingga muntah darah. Dan semua yang ada di tubuh hancur pada saat ini. Kekuatan itu memusnahkan segalanya. Hancurkan semuanya. Dibesar-besarkan. Tidak peduli apa yang ada di depan Anda. Selama Anda menderita kekuatan ini, Anda akan hancur. Pedang dan pedang surgawi itu mudah. Apalagi orang. Kakak. Yang lebih menakutkan lagi adalah pisau setengah potong yang dipegang oleh Dewa Kegelapan hancur pada saat ini. Ngeri. Sangat ngeri. Karena pedang surgawi dihancurkan berkeping-keping dengan 2 jari, pedang bumi yang sama terkenalnya juga hancur berkeping-keping dengan 1 pukulan. Dunia ini gila. Segala sesuatu yang tidak seorang pun berani bayangkan terjadi pada saat ini. Namun, kejutan terus berlanjut. Engah. 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 Ribuan orang yang tersisa di lapangan hancur berkeping-keping satu persatu. Yu Wei masih di sana. Hujan darah. Ada hujan darah di depan Dewa Kegelapan, menghujani Dewa Kegelapan berulang kali. Pada akhirnya, kecuali Dewa Dunia Bawah, semua orang mati.
Mereka memilih untuk mati. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya menuruti keinginan mereka dan mengirim mereka untuk melihat Tuhan. Ye Junlin berkata dengan ringan. Dewa dunia bawah yang tersisa menjadi gila. Mereka membuat suara di luar kendali. Aku tidak bisa menangis lagi. Takut kencing. Takut buang air kecil 7 atau 8 kali. Celananya basah. Gila. Mereka belum pernah melihat kegilaan seperti ini. Ini lebih mengerikan daripada kematian. Mereka sudah lama ingin mati seperti malaikat-malaikat gelap lainnya. Tapi Ye Junlin menyimpannya. Membiarkan mereka melihat keseluruhan prosesnya. Menyaksikan kematian satu demi satu. Melihat pedang patah. Melihat dewa kegelapan dikalahkan. Dewa kegelapan merasa kosong pada saat ini. Dan tubuhnya bukan miliknya. Dewa kegelapan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu. Dewa kegelapan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Arti dari dewa kegelapan adalah kamu mematahkan pedang langit dengan 2 jari. Anda membuka penjara gelap sendiri. Alasan kenapa aku tidak memukulmu dengan pukulan. Itu karena aku ingin kamu tahu segalanya sebelum kamu mati. Ye Junlin tersenyum. Salah. Semuanya salahku. Dewa kegelapan berteriak ngeri. Katakan sesuatu yang aneh pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dengan satu gerakan, topeng dewa kegelapan terlepas. Bersambung. Bab 2260. Identitas sebenarnya dari dewa kegelapan. Melihat wajah dewa kegelapan, Ye Junlin, Ming Xie Shen dan yang lainnya semua terkejut. Menakjubkan. Itu luar biasa. Perempuan. Dewa kegelapan ternyata seorang wanita. Semua orang berpikir bahwa dewa kegelapan adalah seorang pria. Ternyata seorang wanita. Memalukan. Ini terlalu konyol. Hanya karena dia seorang wanita. Dan Li Ziran telah melihat wajah aslinya. Dia sangat yakin. Tapi Ye Junlin juga menyadari fakta bahwa dia adalah seorang wanita. Pedang bumi dapat bergabung ke dalam alam kesatuan dan pria. Dan itu pasti seorang wanita. Selain itu, ketika Dewa Kegelapan mengatakan bahwa Tian's Mansion tampan, nadanya sedikit kesal. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah cerita. Sebelum beberapa orang terkejut, tubuh Dewa Kegelapan tiba-tiba meledak. Kekuatan yang ditinggalkan oleh pukulan Ye Junlin pecah sepenuhnya di tubuhnya saat ini. Pertanyaan tak terbatas. Dipenuhi dengan pikiran Dewa Dunia Bawah dan beberapa dari mereka. Tapi Ye Junlin tidak terlalu peduli. Siapa Dewa Kegelapan itu? Dan apa hubungannya dengan pengawas Tian's Mansion? Bagaimanapun, dia punya dendam. Bunuh itu. Mewarnai untuk dirinya sendiri. Dewa Kegelapan jatuh. Mata Ye Junlin secara bertahap jatuh pada Dewa Dunia Bawah. Para dewa jahat takut gila. Tetapi saat ini mereka memandang Ye Junlin dengan tenang. Bagaimanapun, itu adalah kematian. Mereka juga ingin lega sekarang. Lebih dari 4.000 orang meninggal. Tidak sedikit dari mereka. Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu sampai akhir? Ye Junlin bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Karena kamu berharga. Aku ingin mengendalikan organisasi Alkitab. Aku ingin menjadi dewa kegelapan yang baru. Ye Junlin sedang bermain dengan topeng setengah dewa dan setengah iblis. Dewa kegelapan belum pernah melihat wajahnya. Dan mereka yang mengikuti dewa kegelapan belum pernah melihat wajahnya. Belum lagi bahwa dewa kegelapan sebenarnya adalah seorang wanita. Sekarang dewa kegelapan yang sebenarnya telah pergi. Jadi semua orang bisa menjadi dewa kegelapan. Selama dia memiliki kekuatan dewa kegelapan, Ye Junlin jauh lebih kuat daripada dewa kegelapan. Dia datang untuk menjadi dewa kegelapan, dan dia bahkan tidak bisa menemukannya. Sebelum datang, Ye Junlin ingin menghancurkan organisasi Alkitab secara langsung. Tetapi setelah saya datang, saya menemukan bahwa organisasi Alkitab sebenarnya memiliki sepertiga dari kekuatan dunia. Ini sangat besar. Tata letak dewa kegelapan dalam beberapa tahun terakhir telah seperti jaring besar yang menjalin seluruh dunia bersama-sama. Ini berguna untuk Ye Junlin. Dia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri di masa depan, kan? Belum lagi sepertiga dari kekuatan. Jadi dia untuk sementara mengubah rencananya untuk mengambil alih organisasi Alkitab dan menggantikan Dewa Kegelapan. Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya dengan cepat memahami niat Ye Junlin. Baik. Ikuti aku atau aku akan membunuhmu. Bagaimanapun juga, membunuhmu lebih mudah daripada menginjak-injak semut. Ye Jun mendekat. Para dewa jahat saling memandang. Mereka hanya ingin dibebaskan dan mati. Tapi sekarang ada harapan untuk hidup. Tentu saja mereka harus memilih untuk melahirkan. Kami bersedia mengikuti Anda. Beberapa orang berkompromi. Dan mengikuti lebih banyak perkembangan Ye Junlin. Saat ini adalah orang paling kuat di planet ini, bukan? Dia mengendalikan sepertiga dari kekuatan di dunia ini. Itu tidak buruk. Masa depan mereka akan lepas landas. Semua orang setuju. Bawa Ye Junlin ke ruang kontrol utama pangkalan. Rahasia inti organisasi Alkitab. Kata sandi yang akan dibuka ternyata adalah pemindaian wajah. Terus terang,
Itu adalah topeng unik di wajah Dewa Kegelapan. Lagi pula, tidak ada yang bisa melepaskannya dari wajahnya. Tidak mungkin untuk menyalin. Tak perlu dikatakan. Detail pola pada topeng. Bahan topeng saja tidak dapat diketahui. Dengan cara ini, Ye Junlin mengendalikan seluruh organisasi Alkitab di ruang kendali utama. Menjadi pemilik baru organisasi Alkitab. Melihat semua yang ada di ruang kontrol utama, Ye Junlin terkejut. Organisasi Alkitabiah benar-benar kuat. Ternyata meresap sampai ke titik pervasif. Bersambung.